Bab 159. Hubungan keluarga Ki tidak ada artinya. Hubungan dari keluarga Ki. Ketika Paman Mingo melontarkan kata-kata ini, kekuatan di dalam tubuhnya bergejolak, dan napas pebela diri yang samar-samar terlepas keluar. Ia sedang tidak mengancam Louis Lu, namun beritahu kepada Louis Lu, ia adalah pebela diri. Keluarga Ki Jinling adalah keluarga pebela diri. Hubungan, hal yang sangat penting dalam masyarakat ini. Mirip seperti kebaikan, hukum, keadilan. Kebaikan bahkan menempati di urutan sebelum hukum dan keadilan, yang menunjukkan kepentingannya. Dan hubungan dari keluarga pebela diri semakin berharga. Sama seperti keluarga Siong di Provinsi Jiangnan. Karena memiliki hubungan baik dengan aliansi bela diri Carson, Riker Siong justru tetap bisa melarikan diri di bawah bukti yang kuat. Ini melibatkan masalah hubungan. Memiliki hubungan, banyak hal bisa diselesaikan dengan setengah usaha. Paman Mingo lanjut berujar, Dokter ajaib, mungkin kamu tidak membutuhkan bantuan keluarga Ki untuk saat ini. Namun kamu sulit menjamin keturunanmu tidak akan menemui masalah di masa depan. Pada saat itu kamu akan tahu betapa berharganya hubungan dari keluarga Ki. Kata-kata ia sangat masuk akal. Selama adalah orang normal, pasti akan menghargai hubungan ini. Karena sistem sosial yang kompleks ini dipertahankan dengan hubungan. Dan hukum hanya bisa dikatakan sebagai kendala. Namun, sangat disayangkan, Paman Mingo berujar kepada orang yang salah. Membahas masalah di dalam wilayah negara Long. Hubungan siapa yang lebih penting dari Kaisar Dewa Louis? Hanya melihat Louis Lu melirik ke arah Paman Mingo, terkekeh dan berujar, hubungan keluarga Ki tidak ada artinya di mataku. Satu lirikan ini membuat kekuatan di dalam tubuh Paman Mingo seperti membeku dan tidak bisa bergerak. Berbeda dengan kekuatan dalam tubuh yang membeku. Suasana hati Paman Mingo sudah melonjak tinggi seperti lautan badai dan berada di luar kendali. Dokter ajaib kota Jiang ini tidak mudah. Maaf mengganggu. Keringat dingin langsung membasahi dahi Paman Mingo. Ia menangkuk tangan memberi salam ke arah Louis Lu. Kemudian buru-buru menarik Enrico Ki pergi meninggalkan tempat. Paman Mingo, kamu ini, diam. Enrico Ki tidak mengerti apa yang terjadi dan hendak bertanya. Justru dihentikan oleh Paman Mingo. Takut ia akan mengatakan sesuatu yang salah lagi dan didengar oleh Louis Lu. Hingga jalan cukup jauh, memastikan Louis Lu tidak dapat mendengarnya. Paman Mingo baru berujar dengan serius. Tuan, apakah kamu tahu tindakanmu beberapa hari terakhir ini hampir mendorong keluarga Ki ke dalam jurang? Paman Mingo, mengapa kamu berujar seperti itu? Enrico Ki masih tidak mengerti. Paman Mingo tidak langsung menjawab, namun mengeluarkan ponselnya menghubungi seseorang. Sambungan telepon ini menghubungi Tuan Besar Edric Ki. Tuan Besar, menurutku lebih baik Anda ke kota Jiang sendiri. Apa yang terjadi? Apakah dokter ajaib itu sangat sombong? Bukan. Paman Mingo menoleh menatap ke arah Enrico Ki. Kemudian melanjutkan. Dokter ajaib ini tidak semudah identitas dokter ajaib saja. Dia bahkan adalah seorang kultivator. Tuan Enrico tidak sengaja menyinggungnya. Cek. Sudah kuduga bocah ini tidak berguna. Kali ini ia mengajukan diri pergi ke kota Jiang. Terlihat jelas tidak ada niat baik. Suara tegas di seberang sana berhenti sejenak dan lanjut bertanya. Apa tingkat kultivator dokter ajaib itu? Menurut perkiraanku, setidaknya, alam pemurnian. Persetan dengan Enrico. Edric Ki mengutuk dan mematikan sambungan telepon. Buru-buru memerintahkan orang untuk bergegas ke kota Jiang. Sedangkan di sisi lain, Enrico Ki juga mendengar percakapan mereka. Awalnya masih sangat kesal karena Paman Mingo mengadu.
Namun begitu mendengar kata alam pemurnian, justru benar-benar terkejut. Alam pemurnian, Master. Kakinya berubah lemas karena ketakutan. Enrico Ki berujar dengan suara gemetar. Paman Nino, kamu baru saja mengatakan kepada kakek, orang itu adalah Master Alam Pemurnian. Ia masih tidak percaya. Berharap dirinya beruntung salah dengar. Namun Paman Nino justru menganggukkan kepala dengan serius. Meskipun aku juga tidak ingin mengakui, namun bisa dipastikan ia adalah Master Alam Pemurnian. Rasa terkejut di hati Paman Nino tidak kalah dikit daripada Enrico Ki. Apalagi saat ia bertatapan dengan Louis Lu sebelumnya. Hatinya seperti dicengkeram oleh seseorang. Hanya Master Alam Pemurnian yang baru memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Berpikir seperti ini langsung berubah semakin menakutkan. Baru berapa usia Louis Lu? 20 tahunan. Di usia 20 tahunan telah mencapai kultivasi alam pemurnian. Sungguh bakat yang menakutkan. Menurut para jenius kultivator saat ini, orang pertama yang mencapai kultivasi alam pemurnian adalah seorang wanita. Berusia sekitar 22 tahunan. Dan sekarang ia telah menjadi pemimpin ketua aliansi bela diri Tiongkok Tengah. Awalnya mengira ini sudah cukup menakutkan. Namun siapa sangka orang yang ditemui hari ini benar-benar mengejutkan Paman Nino. 20 tahun. Master Alam Pemurnian. 2 tahun lebih muda daripada wanita itu. Tapi jangan remehkan usia 2 tahun ini. Ini sebenarnya mewakili semacam bakat. Juga mewakili semacam potensi. Kemungkinan besar di masa mendatang, Louis Lu akan lebih kuat daripada wanita ini. Dan 1 tingkat lebih tinggi. Di tingkat kultivator selanjutnya, 1 tingkat adalah 1 batas yang tidak bisa dilewati dengan mudah. Oleh karena itu, bisa membayangkan rasa terkejut di hati Paman Nino. Ia menelepon Edric Ki untuk kemari. Juga karena menduga tokoh seperti ini pasti adalah keberadaan yang bisa membuat dunia berubah. Takut ia akan menyimpan dendam karena beberapa hal tidak senang sekarang. Sebenarnya Paman Nino meremehkan kesabaran Louis Lu. Namun ia tidak berani bertaruh. Jika ada salah harus mengakuinya. Kemudian, dalam penantian yang gelisah, juga tidak tahu berapa jam telah berlalu. Hong Long Long. Sebuah pesawat terbang di atas kepala dan mendarat. Seorang wanita dengan lekuk tubuh yang baik mendorong kursi roda keluar. Orang yang duduk di kursi roda adalah tuan besar keluarga Ki. Edric Ki. Pak. Wajahnya terlihat tegas. Memegang tongkat safir di tangannya. Saat melihat Enrico Ki, ia langsung menggunakan tongkat memukulnya. Dasar kamu bajingan. Enrico Ki buru-buru berlutut dan meminta ampun. Kakek, aku tahu aku salah. Aku bukan orang yang harus kamu berlutut. Nino, bawa ia klinik Xinglin untuk menerima hukuman. Baik. Sekelompok orang bergegas ke klinik Xinglin dengan tergesa-gesa. Sedangkan pesawat itu sama sekali tidak berani mendekati jangkauan klinik Xinglin. Sebab takut menyinggung Master Alam Pemurnian lagi. Bersambung.